Dewa Medis Terkuat. Bab 781. Ledakan. Dengan suara ledakan keras, salah satu kaki mereka meledak menjadi kabut berdarah. Pada saat inilah keduanya mengambil kesempatan untuk lepas dari kendali Xiao Chen. Mata Xiao Chen tampak acuh tak acuh. Sedikit. Kemudian, 9 sinar pedang pemotong langit mengembun di belakangnya dan menyerbu langsung ke arah mereka berdua. Ledakan, dentuman, dentuman. Jaraknya terlalu dekat, dan mereka berdua tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dalam sedetik, sinar pedang meledak pada mereka berdua satu demi satu, membuat seluruh tubuh mereka sangat menderita, berdarah dan kabur, dan bahkan beberapa bagian tubuh mereka bahkan memperlihatkan tulang putih mereka. Melarikan diri. Tidak berani menunda sedetik pun, mereka berdua langsung kabur dari sini dalam sekejap. Dalam sekejap mata, mereka sudah tahu bahwa Xiao Chen bukanlah seseorang yang bisa mereka hadapi. Semua orang di kamar dagang Feng Ji tercengang. Apa yang sedang terjadi? Jika Xiao Chen dapat dengan mudah mengalahkan 300 master sebelumnya, itu masih bisa dimengerti. Namun sekarang, Xiao Chen berhadapan dengan dua dewa perang 10 arah. Meskipun mereka tidak berada di level puncak, mereka tetaplah penguasa dewa perang 10 arah. Namun meski begitu, mereka tetap saja langsung terbunuh oleh Xiao Chen. Kekuatan seperti ini sungguh mengerikan. Melihat dua orang itu berlari menjauh, Xiao Chen mendengus. Bisakah kau lari dariku? Begitu dia selesai berbicara, dia mencengkeram kedua orang itu dengan tangannya yang besar, mengunci mereka di tempat, mencegah mereka melarikan diri. Keduanya menjerit, wajah mereka tiba-tiba menjadi pucat, dan mereka sangat putus asa. Kau tak bisa membunuh kami. Kau tak bisa membunuh kami. Jika kau membunuh kami, keluarga di belakang kami tak akan pernah membiarkanmu pergi. Jika kau melepaskan kami, semua yang terjadi di antara kita akan terhapus. Kami tidak akan pernah mengganggumu lagi. Bodoh. Xiao Chen melirik dan hendak membunuh kedua pria itu. Dalam sekejap, 6 sinar pedang yang mengerikan melesat keluar dengan cepat dan semuanya membombardir Xiao Chen. Ledakan-ledakan-ledakan. Disertai beberapa ledakan yang menggemparkan bumi, serangan Xiao Chen terpaksa dihentikan. Siapa? Po Jun dan yang lainnya terkejut. Kedua tuan muda dari keluarga kaya berteriak kegirangan. Itu tim penegak hukum. Tim penegak hukum Xing Cheng. Hebat. Kita selamat. Mendengar kata-kata tim penegak hukum, Yilian dan yang lainnya di kerumunan tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Sialan, bagaimana mereka bisa menarik tim penegak hukum? Po Jun dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa yang dilakukan tim penegakan hukum? Yilian mengepalkan tangannya, wajahnya sangat serius. Tim penegak hukum bertanggung jawab untuk menjaga hukum dan ketertiban Kota Bintang. Mereka sangat terampil dan luar biasa. Mereka semua adalah ahli super yang dilatih oleh penguasa kota. Jika Anda menghadapi mereka, Tuan Xiao, saya khawatir Anda akan mendapat masalah besar. Begitu kata-kata itu terucap, 6 sosok menyerang dengan cepat. Keenam orang ini, mengenakan seragam putih bersih yang sama, semuanya berambut abu-abu, dan tampak seperti makhluk abadi dengan aura yang luar biasa. Ketika 6 orang datang, bahkan dua tuan muda dari keluarga bangsawan menyambut mereka dengan sedikit rasa hormat. Kedua pria itu berdiri tegak dan membungkuk sedikit ke arah ke-6 orang itu. Beberapa tetua penegak hukum. Anak itu membunuh cabang kedua keluarga kita, dan sekarang dia ingin membunuh kita. Oh. Kedua tetua penegak hukum itu menunduk, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Seseorang benar-benar berani mengambil nyawa manusia di Star City. Berani sekali. Saat dia berbicara, cahaya yang dihasilkan oleh ledakan itu berangsur-angsur menghilang. Sosok Xiao Chen perlahan muncul. Tanpa luka, semua orang menatap Xiao Chen dengan mata dingin dan berkata, "Wah, siapa namamu? Kamu dari mana? Beraninya kamu main-main di Star City dan membunuh penduduk Star City. Kamu sudah bosan hidup." Mata Xiao Chen dingin dan dia berkata, "Aku tidak butuh kau untuk menghakimi apa yang kulakukan. Siapa yang memukulku tadi?" Li Shao dan dua orang lainnya berteriak dengan marah. "Berani sekali kau. Dasar bajingan kecil, beraninya kau berbicara seperti itu kepada sesepuh penegak hukum. Apa kau sudah bosan hidup?" Dua tetua penegak hukum, bocah ini benar-benar terlalu sombong. Jangan biarkan dia pergi. Xiao Chen menatap mereka dengan dingin, dan niat membunuh yang membuat mereka mengecilkan leher mereka tanpa sadar. "Tunggu sampai aku selesai berurusan dengan mereka, kalian berdua tidak akan bisa melarikan diri." "Diam!" Seorang tetua dari tim penegak hukum berteriak dengan marah.
Beraninya kau bersikap begitu sombong di depan tim penegak hukum. Kau benar-benar mengabaikan hukum. Hari ini, kami di sini, atas nama tim penegak hukum, untuk memerintahkanmu agar segera menyerah dan menemui kami di istana penguasa kota untuk diadili. Kalau tidak, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Xiao Chen mendengus dingin, bahkan tidak repot-repot mengatakan apapun, dan langsung menyerang dengan 9 pedang pembunuh langit. Ledakan, ledakan, ledakan. 9 sinar pedang, dengan kekuatan yang mengejutkan, langsung membombardir ke 6 orang itu, memaksa mereka mundur beberapa langkah di tempat. Karena 6 orang berbagi 9 bilah pedang, dan kekuatan mereka lebih kuat daripada 2 tuan muda dari keluarga bangsawan, mereka tidak menderita luka serius. Namun demikian, perilaku Xiao Chen sama saja dengan tamparan di wajah mereka. Siapakah mereka? Mereka adalah tim penegak hukum. Tim penegak hukum Star City, di bawah penguasa kota, tidak ada duanya. Mereka adalah perwakilan dari istana penguasa kota dan memegang kekuasaan hidup dan mati atas Star City. Makhluk yang begitu kuat itu justru ditentang di depan umum, dan menjadi yang pertama menyerang. Siapa yang bisa menoleransi ini? Ilian dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengernyitkan wajah mereka. Orang ini, apakah dia gila? Saya tidak tahu apakah dia gila atau tidak, tetapi saya tahu bahwa anak ini pasti sudah mati. Kekuatan tim penegak hukum jauh melampaui orang biasa. Dia berani menyerang mereka seperti ini sama saja dengan mencari kematian. Bahkan kedua tuan muda dari keluarga bangsawan pun tersenyum sedikit. Anak nakal ini benar-benar sudah bosan hidup. Dia bahkan berani memukul seseorang dari tim penegak hukum. Dia sedang mencari kematian. Sekarang, mari kita lihat apa lagi yang bisa dia lakukan. Bisakah dia terus melompat-lompat? 6 tetua tim penegak hukum juga memiliki ekspresi yang sama, mata mereka sangat dingin. Kalian benar-benar mencari kematian. Mata Xiao Chen dingin. Kamu tidak punya suara. Kalau begitu mari kita lihat, siapa yang memiliki keputusan akhir di sini. Dengan suara gemuruh, ke-6 tetua tim penegak hukum itu mengeluarkan momentum mereka sendiri pada saat yang sama. Tekanan dari ke-6 dewa perang, hanya kekuatan momentum, sudah cukup untuk menghancurkan penghalang ruang angkasa. Aura ke-6 orang itu membuat semua orang yang hadir, kecuali Xiao Chen, gemetar ketakutan. Sebuah lingkaran cahaya terbentuk pada ke-6 orang itu dan terus meluas. Seluruh ruangan dipenuhi dengan energi ke-6 orang itu, dan dengan aura yang bercampur aduk, seolah-olah sebuah medan baru telah ditempa, menjebak Xiao Chen dengan kuat di dalamnya. Bab 782. 6 tetua penegak hukum menekan Xiao Chen secara langsung. Bahkan Dewa Perang pun tidak dapat dengan mudah menahan tekanan mereka. Tetapi Xiao Chen tetap tenang sepanjang proses. Dia melirik semua orang dengan ekspresi acuh tak acuh dan berbicara lagi. Sepertinya kemampuanmu hanya sebatas ini. Aku ingin bermain denganmu, tapi sayangnya kamu tidak layak. Setelah kata-kata itu jatuh, beberapa tetua penegak hukum hendak melawan, tetapi tiba-tiba, aura Xiao Chen juga meledak. Hanya dalam 1 detik, medan aura yang dibentuk oleh beberapa tetua penegak hukum hancur hidup-hidup. Apa? Semua orang tidak dapat menahan diri untuk berseru, dan tubuh mereka bergetar pada saat yang sama. Aura yang kuat sekali. Kekuatan anak ini sebenarnya di atas kita. Jangan ceroboh. Jika semua orang bekerja sama, aku yakin kita tidak bisa membunuhnya. Setelah itu, beberapa tetua penegak hukum menyerang Xiao Chen dari 6 arah sekaligus. Ke-6-nya sangat kuat. Hanya dalam sekejap, mereka dengan mudah memblokir semua rute pelarian Xiao Chen. Namun, Xiao Chen sama sekali tidak panik. Bukan saja dia tidak panik sama sekali, tetapi pada saat yang sama, dia menghentakkan kakinya, dan 36 bilah pedang penghancur dewa semuanya dilepaskan tanpa satu pun yang terlewat. 36 sinar pedang, rata-rata 6 untuk setiap orang. 1 bilah cahaya saja sudah cukup untuk menangkal serangan semua orang. Belum lagi betapa kuatnya ke-6 bilah cahaya itu. Semua orang yang hadir hanya merasakan kilatan pedang, dan saat berikutnya, ke-6 tetua tim penegak hukum semuanya terlempar mundur. Apa? Pada saat ini, 2 dewa perang dari keluarga Qi dan Li, dan semua orang di kamar dagang Fengji, semuanya tercengang. Xiao Chen mengalahkan 6 tetua penegak hukum dengan satu gerakan. Ya Tuhan! Orang ini! Apakah dia masih manusia? Ada beberapa dari mereka, dan kekuatan mereka setingkat dewa perang dengan puluhan ribu Qi ungu purba. Setelah ke-6 tetua penegak hukum itu sadar, mereka bahkan tidak berani kentut. Wajah mereka berubah drastis dan mereka berbalik dan lari. Melarikan diri. Orang ini,
Xiao Chen, benar-benar terlalu kuat. Kamu tidak bisa melawannya secara langsung, kalau tidak, kamu pasti akan mati. Selama dia bisa menghindari Xiao Chen dan kembali untuk membalas dendam pada penguasa kota, itu akan menjadi strategi terbaik. Dalam sekejap mata, keenam tetua penegak hukum berubah menjadi 6 aliran cahaya dan melarikan diri. Xiao Chen mendengus. Sebagai dewa petarung yang hebat, jika dia membiarkan 6 dewa perang kecil lainnya melarikan diri, apakah dia masih bisa bertahan? Dengan tangan besar yang meraih udara, keenam tetua penegak hukum itu ditarik kembali oleh kekuatan hisap yang kuat di tempat. Tidak, tidak. 6 orang itu berteriak, wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Namun Xiao Chen sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan, dan langsung menamparkan mereka dengan telapak tangan samsara yang hebat, mengubah keenam tetua itu menjadi pasta daging di tempat. Seluruh 140.000 ki ungu primordial dicegat oleh Xiao Chen dan diserap ke dalam diagram primordial. Pada saat ini, seluruh tempat runtuh sepenuhnya. 6 dewa perang besar dari tim penegak hukum, yang bahkan telah melarikan diri terlebih dahulu, tidak sebanding dengan Xiao Chen dan ditarik kembali dengan paksa olehnya. Dia kemudian menamparkan mereka sampai mati dengan satu telapak tangan. Apakah masih ada keadilan? Apakah masih ada hukum? Pada saat ini, semua orang terdiam. Pada saat ini, Xiao Chen sudah mengarahkan pandangannya pada kedua tuan muda itu. Keduanya gemetar hebat, putus asa, tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Kami tahu kami salah. Bisakah kalian mengampuni nyawa kami? Xiao Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak. Tapi kamu bisa memilih untuk melakukannya sendiri. Kedua tuan muda itu tersenyum pahit dan tidak punya pilihan selain memilih mengakhiri hidup mereka sendiri. Tidak ada jalan lain. Nilai tempur Xiao Chen terlalu kuat. Bahkan keenam tetua penegak hukum tidak dapat melarikan diri darinya, jadi apa yang dapat mereka berdua lakukan? Jika mereka melakukannya sendiri, mereka akan dapat meninggalkan sebagian untuk jiwa mereka dan bereinkarnasi. Ini adalah akhir yang terbaik. Orang-orang dari kamar dagang Fengji sangat memuja Xiao Chen. Penampilan Xiao Chen tadi dapat dikatakan bahwa di seluruh Xingcheng, kecuali orang itu, tidak ada orang lain yang dapat melakukannya dengan mudah. Setelah menarik napas dalam-dalam, Yilian melangkah maju dan datang ke sisi Xiao Chen. Tuan Xiao, benar. Awalnya, Nona kami akan memberikan informasi ini secara cuma-cuma. Tapi sekarang, saya berani bertanya, apakah Anda masih bersungguh-sungguh dengan apa yang Anda katakan sebelumnya? Maukah Anda membantu Nona kami sekali saja? Xiao Chen mengangguk. Satu kata dariku, Xiao Chen, sama nilainya dengan seluruh kota bintang. Baiklah kalau begitu. Yilian menarik napas dalam-dalam dan berkata, besok, Nona muda kita akan menikah dengan putra penguasa kota. Tapi dia tidak mau menikah. Jadi, bisakah kamu membantu menyelamatkan Nona muda kita? Selama kamu bisa membantu menyelamatkan Nona muda kita, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Anda bahkan dapat meminta saya melakukan apapun untuk Anda. Saya tidak punya keluhan. Xiao Chen meliriknya dan berkata, tidak perlu mengatakan itu. Karena aku sudah berjanji padanya, tentu saja aku tidak akan menolak. Kapan dia akan menikah? Besok pagi, Istana Tuan Kota. Xiao Chen mengangguk. Kalau begitu, aku mengerti. Kalau begitu aku akan menunggumu datang. Setelah berkata demikian, Yilian segera membawa anak buahnya dan segera meninggalkan medan bintang ini, bergegas kembali ke kamar dagang Fengji. Po Jun mengerutkan kening dan berkata, Tuan, wanita ini benar-benar licik. Dia benar-benar berpikir untuk menggunakanmu untuk membantunya mewujudkan keinginannya. Xiao Chen tersenyum acuh tak acuh. Tidak masalah. Keinginannya juga untuk tuannya. Karena aku sudah berjanji pada Xiao Wange, aku tidak akan membatalkan kontrak. Kalau tidak, di mana integritasku? Penguasa kota lainnya mungkin cukup kuat. Apakah dia akan menimbulkan masalah bagi tuannya? Xiao Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Aku belum tahu, jadi berlatihlah dulu. Kalian semua harus mulai berlatih. Semakin tinggi kekuatanmu, semakin tinggi peluangmu untuk bertahan hidup di lubang cacing. Ya. Setelah menjawab, Po Jun dan yang lainnya segera mengikuti Xiao Chen ke dalam peta Hongmeng dan mulai berlatih. Mereka tentu saja tidak tahu bahwa benda ini adalah peta Hongmeng, dan hanya mengira itu adalah ruang penyimpanan pribadi Xiao Chen. Setelah masuk, mereka segera mulai berlatih, agar tidak menunda urusan Xiao Chen. Di sisi lain, Yilian kembali ke kamar dagang Fengji. Ibu Xiao Wange baru saja keluar dari kamar Xiao Wange.
Matanya merah, dan terlihat bahwa dia baru saja menangis. Temui nyonya. Ibu Xiao mengangguk dan segera pergi. Dan Yilian segera memasuki kamar kerja majikannya. Xiao Wange menyeka air matanya. Nona, mengapa Anda menangis? Tidak apa-apa. Aku hanya merasa sedikit tidak nyaman. Apakah kamu memberinya barang-barang itu? Ya. Jadi apa yang dia katakan? Dia tidak mengatakan apapun. Ya. Xiao Wange merasa sedikit tersesat, tetapi Yilian berbisik pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Nona, jangan khawatir, kali ini Anda akan baik-baik saja. Bersambung.